Shalom saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 tertulis seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi Bapak Ibu umat Tuhan tentu tidak asing dengan ayat ini, karena kalau kita perhatikan bahwa sudah ada lagu yang dibuat oleh Bapak-Bapak pendeta, kalau tidak salah Pendeta Weliar Kauntu ya, dari simfoni musik yang zaman dulu, bukan simfoni musik yang sekarang yang banyak anak muda. Ya, dulu mereka pernah muda juga, Pak Weliar Kauntu, Pak Johan Handoyo, almarhum Kak Fitri Kumase. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ya, kurang lebih itu penggalan lagunya. Nah, kalau kita bicara hari-hari ini, memang tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dalam renungan-renungan sebelum ini sepanjang satu minggu ini, bahwa akibat dari sebuah situasi, jiwa kita akan merespon. Entahkah respon itu adalah respon yang mendatangkan sukacita, atau respon yang salah yang mendatangkan ketakutan. Bahkan juga ada juga kebimbangan. Nah, itu sebabnya kalau renungan hari ini kita berbicara tentang jangan takut dan jangan menjadi bimbang di tengah situasi keadaan yang seperti ini, maka izinkan saya menyampaikan bahwa jangan coba-coba untuk menjadi orang yang berani dengan cara nekat. Dan jangan coba-coba menjadi orang yang ingin terlihat berani dengan cara melawan aturan yang sekarang sedang ditetapkan oleh pemerintah. Itu bukan tindakan keberanian, itu justru menunjukkan kita sedang putus asa. Karena udah putus asa, udah masa bodoh aja. Mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Nggak begitu konsep kehidupan, saudara. Ingat, sorga itu bukan tempatnya orang putus asa di bumi lalu pengen cepat-cepat ke sorga. Sorga adalah tempat di mana kita merayakan akhir dari perjalanan yang penuh dengan pembentukan karakter, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan pergumulan selama di bumi. Lalu kita rayakan bersama dengan Tuhan yang memberikan keselamatan kekal kepada kita di sorga. Jadi ingat, sorga bukan rumah putus asa. Sorga adalah rumah perayaan keabadian bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Nah, Alkitab lewat ayat yang tadi kita baca telah memberitahu kepada kita bahwa kita bisa menang dan kita bisa tidak takut, kita bisa memiliki keteguhan dalam hati dan tidak bimbang apabila seperti ayat yang tadi kita baca. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi keberanian itu harus muncul karena tahu, sekali lagi, aku tahu Tuhan menyertai aku. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan sekalipun tidak terlihat, tetapi nyata. Kalau engkau berpikir, tapi Pak, buktinya saya hari ini sakit. Saudara, percayalah, ada banyak bahaya di dalam hidup kita, di sekitar kita yang sedang mengancam kita, tetapi kita masih diluputkan. Engkau sakit, istirahatlah. Minum obat-obatan yang diberikan oleh tim medis. Dan tetap jaga damai sejahtera di hati. Karena jauh lebih buruk dari penyakit adalah hati yang kehilangan damai sejahtera. Itu akan meruntuhkan semangatmu dan justru akan memperburuk keadaanmu. Sebaliknya di ayat yang lain Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Kenapa bisa gembira? Karena tahu Tuhan menyertai. Lalu kemudian dibilang begini, obat kebimbangan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan Yesus kepada kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memperkenalkan diri, aku Allahmu. Bapa Sorgawi adalah Allah kita. Dia yang meletakkan alam semesta. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Menyebut dirinya Allah bagi kita.
Kalau kita adalah umatnya, berarti segala sesuatu dalam hidup kita telah dijamin. Penyertaan, perlindungan, bahkan kasih karunia yang mendatangkan keselamatan telah diberikan Tuhan kepada kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Pada akhirnya bukan kemampuan kita memegang Tuhan, bukan kemampuan kita untuk terus tidak takut. Tidak, ternyata itu adalah kemampuan Tuhan. Tuhan bilang Dia akan membuat hati kita teguh. Dia akan menolong kita dan Dia akan memegang kita. Katakan amin. Kalau janji Tuhan sudah seperti ini, takut adalah hal yang manusiawi. Tetapi takut hilang, bimbang pun pudar ketika kita ingat Tuhan telah berjanji, Dia pasti menolong saya dan Dia akan melakukannya. Selamat menjalani hari ini. Immanuel.